Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin, nama gue Rehan. Ngomongin soal bulan puasa, biasanya nggak jauh-jauh dari iklan sirup March. Nggak boleh sebut merek ya. Jadi menuju bulan puasa gini biasanya gue jadi anak remas, alias remaja masjid. Pagi sekolah, malam selalu ke masjid. Ya, mau gue sih taunya gitu ya. Tapi di balik rajinnya gue ke masjid tiap malam, ada hal lain yang sebetulnya lagi gue kerjain. Lu pada penasaran kan? Nih, gue kasih tahu. Jadi rumah gue itu kan kebetulan memang gak jauh dari masjid. Kalau naik motor ya butuh 10-15 menitan lah ya kurang lebih. Biasanya gue selalu cabut ke masjid sebelum Isya, alias pas persiapan mau sholat raweh. Gue pamit sama nyokap mau traweh dan biasanya baru balik pas mau sahur. Dan ortu gue gak akan nyariin. Secara mereka tahu gue bisa jaga diri. Sebagai remaja masjid, gue demen banget lele-lele sambil mabar di teras atau sekedar jagain kotak sedekah. Kan katanya apapun yang dikerjain di masjid bisa dapat pahala kan? Enggak ya guys ya, jangan ditiru. Oke, back to the topic. Gue malam itu berangkat ke masjid dan ketemu sama teman-teman gue kayak biasanya. Tapi malam itu teman gue sebut aja namanya Usep dan Ucup iseng ngajakin kita buat nyamperin ke pohon keramat di daerah rumahnya. Nanti malam kita ke pohon keramat yuk. Kan lagi puasa. Katanya setan lagi dirantai tuh. Si Usep nyeletuk enak banget. Tapi menurut gue make sense sih. Jadi kalaupun kita kesana gak akan ketemu setan. Soalnya kan lagi dirantai di neraka. FYI, di pohon keramat itu konon katanya di batang pohon itu ada bentuk kepala ular yang super gede. Gue jadi penasaran sih. Dan di bawahnya ada sumber mata air yang gak pernah kering. Jadi posisi pohon ini emang kayak di pojok gitu. Dan sekitarnya itu ada kali dan kayak apa ya? Kolam atau rawa gitu kali ya sebutannya. Nah, penduduk sekitar situ percaya kalau pohon itu adalah pohon keramat dan ada penunggunya. Makanya, sesekali ada yang suka taruh sesajen di sana. Kayak ayam bakar, nasi liwet, kopi, dan es boba. Mungkin kalau yang ngasih sesajennya orang bule bisa kali ya stik atau spaghetti. Sebenarnya gue udah tahu soal ini cukup lama. Karena emang wilayah itu terkenal banget sama pohon keramatnya. Tapi emang belum pernah aja kesana buat lihat. Jadi malam ini gue sama teman-teman gue mau kesana. Sekitar jam 11-an malam, gue dan Ucup mampir dulu ke rumah si Usep buat siapin amunisi. Kayak ambil botol minum, buat nanti ambil air minum langsung dari sumber mata air yang katanya bisa bikin awet muda. Sama jaket dan payung, jaga-jaga aja siapa tahu dingin atau hujan kan. Oke, semua udah siap. Kita jalan kaki menuju si pohon keramat. Posisinya emang gak jauh dari rumah si Usep. Ya paling 5-10 menit aja tuh di jalan. Tempatnya ini ada di balik kosan tua dan deket kebun-kebun gitu. Pas banget di turunan. Dan kita mesti masuk ke dalam gang dulu sedikit. Sesampainya di sana, kita langsung ditemui sama pohon beringin besar yang di badannya itu beneran ada bentuk kepala ularnya. Bentuknya betulan gede banget dan jelas banget kalau itu beneran kepala ular. Kondisi di sana ya lumayan gelap lah ya. Kita nyalain senter dan jalan ngedeketin ke si pohon. Nih, lihat-lihat. Ada bekas-bekas sesajen beneran di sini, kata si Usep sambil semangat. Itu yang makan setan beneran apa tikus ya? Kiletuk gue keheranan. Sep, balik aja yuk. Gue takut beneran dah. Ucup si paling penakut udah ngerasa gak enak sama di tempat. Akhirnya kita explore itu tempat. Kita keliling banyak banget sisa makanan. Tulang-tulang ayam, daun pisang, sama gelas kopi yang tinggal setengah. Kita juga ke sumber mata air yang ada di dekat pohon itu. Ternyata betulan ada guys. Bening banget airnya. Air yang keluar dari sana juga benar-benar bersih dan adem gitu. Kita ambil itu air hampir setengah botol. Terus kita coba minum. Rasanya seger. Kayak minum air langsung dari gunung. Cuman ya ada rasa ngeres-ngeres sedikit sih. Ya namanya juga air mentah dan langsung dari sumbernya. Lagi asik-asik cobain air minum. Tiba-tiba ada suara gerasak-gerusuk dan langkah orang. Ternyata ada beberapa orang yang datang sambil bawa sesajen menuju ke pohon itu. Refleks, gak tahu kenapa kita malah ngumpet di balik pohon yang lain. Takut aja gitu kena marah kalau ketemu orang dewasa jam segini. Apalagi kan ini tempat keramat. Kalau ketahuan, aduh, bisa dilaporin ke ortu kita. Orang-orang itu mulai naruh barang-barang makanan dan rokok yang udah dinyalain di bawah pohon.
Terus mereka lagi kayak komat kamit gitu baca sesuatu yang gue juga nggak tahu itu apaan. Karena gue penasaran pengen tahu mereka baca apaan, nggak sengaja malah nyenggol si Ucup dan bikin suara gerasak gerusuk di semak-semak. Anjrit, kita panik dong. Takut banget ketahuan. Orang yang bawa sesajen itu malah nengok dan kayak takut gitu. Mungkin mereka kira kita adalah si penunggu pohon kali ya. Ini bagian terkocak sih. Jadi tuh mereka baca komat kamitnya makin cepat. Dan setelah selesai, mereka buru-buru pergi dari ini tempat. Setelah mereka pergi, kita samperin tuh sesajen yang mereka taruh. Ada ayam bakar, nasi liwet, kopi hitam, lalapan, dan lain-lain. Pikir gue, wah lumayan nih rezeki anak soleh. Sahur gratis. Ternyata gak cuma gue aja mikir kayak gitu. Si Usep yang bengal itu juga langsung nyeruput kopi yang masih panas tadi. Buset, kayak gak ada tata keramanya. Minimal mah izin dulu kayak ke penunggunya. Ini malah asal nyobain. Sementara Ucup refleks gebuk bau si Usep. Anjir, sembarang banget dah lu. Ntar kalau ada yang marah gimana? Terus si Usep masih ngeyel tuh. Kan kalau lagi bulan puasa, setan lagi diikat semua, Cup. Ya, gue agak sedikit setuju sih. Walaupun sebetulnya agak ketar-ketir juga. Tapi kalau dipikir-pikir, melihat si Usep yang gak ada dampak apa-apa, gue jadi yakin kalau penunggunya malah lagi diikat selama bulan puasa. Akhirnya kita bertiga makanin semua makanan yang ada di sana. Habis takut mubazir, daripada tikus yang pesta, mending kita yang party. Gue yang awalnya ketar-ketir takut terjadi apa-apa, akhirnya lupa tuh sama ketakutan sendiri. Kita makan semua sesajen itu sampai habis. Dan habis ajan subuh baru kita jalan pulang. So, beberapa kali kita ngelakuin hal yang sama. Mungkin ada 2-3 kali kita bolak-balik ke sana. Sampai akhir ya, di kali keempat, minggu terakhir Ramadan, kita balik lagi ke sana. Dan kali ini makanan yang diletakin di bawah pohon lebih banyak. Ada nasi liwet dan ayamnya sampai 2 ekor. Gelas di kopinya juga lebih gede. Ini mah porsi selamatan 1 RT juga bisa. Dan kali ini juga kita udah bawa minuman sendiri. Karena yang terakhir kita kesana seret banget. Makan nasi banyak tapi minumnya cuma dari kopi segelas. Mana cukup. Nah, malam ini ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Waktu kita lagi santap makanannya, sekitar ya jam 1-an lah, tiba-tiba ada suara gerasak gerusuk dan langkah kaki beberapa orang. Gue, Usep, sama Ucup yang lagi sibuk mukbang, masing-masing gak sempet kabur tuh. Woi bocah sialan, jadi lu yang selama ini makanin tuh sesajen? Ternyata itu orang-orang yang sering naruh sesajen di pohon ini. Dan dia gak sendiri. Kali ini dia bawa tuh komplotannya. Rame lagi. Anjir. Karena gue takut dia apain, gue langsung ngacir tuh, kabur dari situ. Si Usep sama Ucup juga ikut ngacir di belakang gue. Ah, bodo amat. Yang penting selamatin diri sendiri aja dulu. Alhasil, kita keluar dari wilayah pohon keramat itu sambil lari-lari. Dan ternyata mereka ngejar dong. Mereka kesel banget pasti karena sesajen yang udah disiapin kita makanin terus. Jujur, ini lebih serem ketimbang ketemu setan. Karena gue takut mereka ngenalin dan inget muka kita. Kan bisa gawat kalau suatu saat ketemu di jalan. Gue gak tahu tuh udah jam berapa. Tapi kayaknya bentar lagi udah mau sahur deh. Karena lampu-lampu di rumah udah pada nyala. Karena gue takut mampus dikeroyok masa, kita lari tuh ke jalur yang lewatin masjid. Akhirnya kita masuk deh tuh ke masjid dan ngumpet di sana. Lumayan karena banyak teman-teman gue yang juga lagi pada nunggu sahur. Malam itu akhirnya kita selamat. Dan kita juga gak pernah balik lagi ke pohon keramat itu. Gue gak tahu deh tuh masih ada kegiatan naruh sajen di pohon itu atau enggak. Gue, Usep, dan Ucup sampai sekarang selalu ngakak kalau inget cerita ini. Karena buat kita momen itu yang paling membekas waktu kita remaja. Pesan gue sih, baiknya hal-hal yang berkaitan dengan goib kayak gitu jangan dibercandain. Bagus gue dan teman-teman gak kena masalah. Baik secara real atau goib. Yang kayak gini jadi contoh ya. Kita harus bijak dalam bertindak. Apalagi bulan Ramadan sebaiknya diisi sama kegiatan positif. Jadi gimana nih? Kalian punya cerita menarik apa di bulan Ramadan? Kalau kalian punya cerita yang mau dibuat animasinya, silakan kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye!